Talk to News kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dengan saya Rizka Indah. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa persidangan terkait dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali akan digelar esok hari, masuk dalam agenda tuntutan yang akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan kita akan coba untuk bahas pada malam hari ini terkait dengan misteri kematian Mirna dalam Talk to News dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja di studio Talk to News. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali dari Ibu Kota Jakarta terkait dengan hujan yang sempat mengguyur kawasan Ibu Kota Jakarta. Ternyata membuat beberapa ruas jalan yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan juga di wilayah Gandaria, Jakarta Selatan tergenang air. Mengeluhkan kondisi seperti ini karena sangat mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, kita akan menuju ke Jawa Timur pasca rekonstruksi yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Senin sore kemarin. Kepolisian pun menemukan kejanggalan dari sejumlah barang bukti yang diambil di lokasi kejadian. Murid-murid di Padepokan Dimas Kanjeng pun juga enggan untuk meninggalkan Padepokan karena hingga saat ini mereka masih percaya bahwa sebenarnya Dimas Kanjeng ini akan berhasil untuk menggandakan uang dan juga mereka tidak yakin terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Setelah kepolisian lakukan rekonstruksi kejahatan Taat Pribadi di padepokannya di Dusun Cengkelek, Probolinggo, Jawa Timur, polisi menyita sejumlah aset Taat Pribadi diantaranya 6 unit mobil pribadi dan barang bukti lainnya. Dalam rekonstruksi dan penggeledahan ini, Taat Pribadi dan 4 tersangka pembunuhan 2 pengikutnya, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani melakukan sedikitnya 74 adegan. Sejumlah barang bukti yang disita pun dinilai janggal. Selain pulpen multibahasa, mesin ATM yang serupa kotak biasa, ada pula perhiasan dan uang yang masih diragukan keasliannya. Oleh yang bersangkutan itu ada beberapa buah. Nah, kemudian juga selain itu kita juga temukan beberapa benda yang dianggap ini semulanya yang diduga sebagai logam mulia ternyata hanya besi sepuhan biasa, ya. Kemudian juga ada beberapa dokumen semacam kwitansi. Sementara meski Taat Pribadi, pemilik padepokan sudah dinyatakan sebagai tersangka, namun puluhan santri masih tetap bertahan di tenda-tenda padepokan. Para santri memilih bertahan karena selain mereka memberi support kepada gurunya agar kasus ini segera selesai, mereka juga percaya kalau guru besarnya memiliki keistimewaan yaitu bisa mendatangkan uang. Tentang keahliannya mengeluarkan uang, santri mengetahuinya berkali-kali, bahkan pernah tidak memakai jubahnya dan uang tersebut asli bukan palsu. Dari Jakarta, Randu Dahlia Gunawan MNC Media memberitakan.
Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke lokasi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Kota Probolinggo, Jawa Timur dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan Aprilia Putri yang berada di Probolinggo, Jawa Timur dan juga Rifa Majid yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami ajak Anda terlebih dahulu menuju ke Probolinggo, Jawa Timur. Aprilia Putri, pasca rekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin, seperti apa saat ini informasi terbaru terkait dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Setelah rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi kemarin, suasana di Padepokan saat ini masih banyak para pengikut yang bertahan. Dapat Anda lihat di sekitar saya banyak sekali padepokan atau tenda-tenda semi permanen yang menjadi tempat untuk tinggal para pengikut, di mana tenda-tenda tersebut dijadikan tempat untuk tinggal, tidur, dan makan. Dan untuk mandi dan sebagainya ada juga tempat pemandian khusus di sekitar sini yang disiapkan untuk para pengikut. Untuk pemerintah sendiri, pemirsa juga menyediakan posko yang tepat ada di belakang saya, yaitu posko pelayanan di mana memberikan pelayanan kesehatan dan juga sejumlah makanan dan minuman yang mana diberikan kepada pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang kekurangan makanan. Mereka pemirsa juga bersikeras tetap percaya kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yang mana mereka percaya bahwa Dimas tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan juga alasan mengapa mereka masih bertahan di Padepokan ini karena pada Sabtu lalu Marwadau yang mana menjadi ketua yayasan dari Padepokan ini memberi arahan untuk tetap tinggal di Padepokan karena dengan tujuan untuk menjaga Padepokan ini selama Dimas Kanjeng masih dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan. Dan mereka pemirsa, para pengikut ini mengaku juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Padepokan, namun tidak banyak jumlahnya. Ada yang 10.000, 500.000 dan 1.250.000. Tapi mereka tetap mereka percaya dan tidak mengharapkan kembali uang tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Rizka. Baik, selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada Rifa Majid di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Rifa, seperti apa suasana Padepokan untuk saat ini? Apakah masih ada aktivitas di sana? Baik Rizka dan juga pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kompleks perumahan di Kota Makassar yang merupakan salah satu kediaman dari korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan sore tadi tim dari Polda Sulsel maupun tim khusus dari Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan di rumah salah satu korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi, tepatnya di Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok K10, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dan dalam pemeriksaan tadi pihak kepolisian berhasil membongkar tempat penyimpanan uang dari Haja Najmiah yang merupakan salah satu korban ataupun juga murid dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi sejak 2013 yang lalu. Dan sebelumnya diketahui bahwa korban ini telah memberikan uang senilai 200 miliar rupiah kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan selain itu juga pemirsa, pihak kepolisian berhasil mengamankan 500 kg emas palsu dan juga 4 koper uang palsu dari berbagai mata uang dari negara lain. Salah satunya adalah mata uang Korea, mata uang Kamboja dan juga dolar Singapura yang jumlahnya berkisar sampai miliaran rupiah. Dan juga selain itu ada juga beberapa benda pusaka palsu yang juga yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Dan ada beberapa bagian rumah yang diperiksa oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah ruangan tempat penyimpanan harta benda dari korban ini sendiri. Dan juga hingga saat ini terlihat bahwa tidak ada aktivitas apapun di rumah korban setelah pemeriksaan tadi sore, dan hanya ada satu mobil yang terparkir di halaman rumah, akan tetapi seluruh pintu dan hanya satu pintu pagar yang terbuka. Dan tadi juga kami sempat menghubungi keluarga dari korban, tetapi mereka memang masih enggan untuk memberikan komentar kepada media. Dan pemirsa, hingga saat ini barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian masih disimpan di Polda Sulsel dan kemudian nanti akan dibawa ke Polda Jatim. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali kepada Anda, Rizka.
Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait dengan pemilu DKI Jakarta, yaitu dari KPU DKI Jakarta yang akan menanggung terkait dengan seluruh biaya kampanye dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut memang sengaja dilakukan adalah untuk memperkecil terjadinya politik uang. Sementara itu pemirsa, hari ini adalah hari terakhir untuk penyerahan syarat dan juga prasyarat dari masing-masing pasangan calon untuk bisa melengkapi berkas terkait dengan pencalonan sebagai gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan ikuti informasi selengkapnya berikut ini. KPUD DKI Jakarta akan menanggung keperluan peraga kampanye, yaitu baliho hingga umbul-umbul yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon. Tak hanya itu, KPUD juga akan menanggung biaya iklan masing-masing pasangan calon di media massa. Fasilitas oleh KPU terkait dengan pencetakan alat peraga kampanye, seperti misalnya baliho, kemudian umbul-umbul, spanduk, dan sebagainya itu difasilitasi KPU. Kemudian juga sosialisasi di media cetak dan elektronik. Jadi nanti mereka yang menyiapkan materinya, menyiapkan desainnya, kemudian KPU yang membiayai. Tetapi mereka boleh menambah kekurangan, misalnya kalau alat peraga kampanye, mereka boleh menambah maksimal 150% dari jumlah yang ditetapkan KPU. Aturan tersebut memang dibuat untuk mencegah terjadinya politik uang dan persaingan tak sehat dalam kampanye. Sementara itu, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan berkas dari masing-masing pasangan calon. Ketua KPUD Sumarno mengatakan pihaknya masih menunggu tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk melengkapi berkas. Jika sampai malam ini masih ada pasangan yang belum melengkapi berkasnya, maka pasangan tersebut terancam tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan tunggu sampai dengan pukul 24.00. Artinya nggak ada perpanjangan waktu lagi, Pak? Tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kalau sampai hari ini sampai ada yang tidak melengkapi berkas, ya tentu pasti nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Meski tak banyak berkas yang kurang, namun seluruh berkas yang dibutuhkan bersifat komplementer, sehingga harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, kita menuju ke berita lain pemirsa terkait dengan kasus mutilasi. Pelaku mutilasi berinisial M angkat bicara terkait dengan penyebab terjadinya pembunuhan sadis terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 1 tahun. Sementara dari pihak keluarga pun juga menyayangkan tindakan sadis yang dilakukan oleh pelaku M yang memang diduga mengalami tekanan dalam rumah tangga. Komala masih tak menyangka putrinya Mutmainah atau Iin tega membunuh anaknya sendiri dengan cara sadis. Komala yang berhasil ditemui di rumahnya di Jalan Raya Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, menuturkan perbuatan Iin didasari rasa tertekan anaknya akibat permasalahan rumah tangganya dengan Aibtu Denny Putra Siregar. Bahkan Iin kerap kali terlibat pertikaian dengan Denny selama 3 tahun usia perkawinannya. Pasca insiden tersebut, komunikasi pihak keluarga Mutmainah dengan Aibtu Denny terputus. Keluarga Mutmainah meminta pertanggungjawaban Aibtu Denny yang membuat anak kandungnya tega melakukan mutilasi. Sementara itu, jenazah Arjuna sudah selesai diotopsi pihak kepolisian di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin malam. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Proses otopsi jenazah balita yang dilakukan selama 3 jam ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penyiksaan terhadap korban sebelum pelaku memutilasi korban. Namun hingga kini belum ada keterangan pasti terkait hasil otopsi jenazah Arjuna. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selanjutnya pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan ke hadapan Anda tentang misteri kematian Mirna dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.